Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu di antara tempat-tempat yang menjadi gudangnya rahmat Allah, yaitu masjid. Dengan rahman dan rahimnya Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa belajar bareng, dan mudah-mudahan kita berharap ini menjadi wasilah ya, menjadi jalan diberikannya keridhaan Allah kepada kita baik secara pribadi maupun keluarga. Dan yang menjadi paling utama adalah ya, selain keridhaan Allah, setelah itu adalah keberkahan dalam keluarga kita atau dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya. Ya, insya Allah ini adalah ngajaga perdana setelah Ramadan, ya, setelah Syawal. Tadinya mau mulai di bulan Syawal, tapi sibuk halal bihalalnya, ya, jadi jadi ngajina gitunya, sibuk silaturahim. Ya alhamdulillah sekarang kita bisa tayang lagi bersama tetangga sesurga dengan acara ngaji keluarga. Nah teman-teman sekalian ya, insya Allah kita akan membahas tentang 5 keuntungan menikah ya, menurut Imam Al-Ghazali. Karena kenapa kita bahas ini ya, karena bisa jadi kita tidak tahu benefit apa aja yang kita dapatin kalau kita menikah. Atau mungkin orang tidak berani tanda kutip bertaruh. Tahu bertaruhnya ya, seres main togelnya ya. Bertaruh itu berkorban karena memang tidak tahu ya harga yang didapatkan setelah dia berkorban. Ya, ngerti nggak teman-teman sekalian? Kan ada orang berani berkorban puluhan juta karena tahu hasilnya nanti bisa berkali lipat dari modal yang ya dikeluarkan. Ya, bisa jadi orang itu takut menikah atau tidak mau berkeluarga karena tadi tidak tahu keuntungan yang didapatkan setelah menikah atau ketika menikah. Atau bisa jadi orang sudah berumah tangga tapi tidak punya kemauan untuk merawat, menjaga ya ikatan pernikahan dalam rumah tangga karena tidak sadar, oh selama ini teh geningan banyak keuntungan yang sudah didapatkan atau sedang didapatkan atau mungkin akan didapatkan. Dan itu yang kami rasakan sama ya. Ditambah lagi ya dengan berbagai macam informasi ya, dengan berbagai macam berita yang kadang-kala membuat kita melihat pernikahan itu menjadi satu hantu yang menakutkan. Gak sedikit kayak begitu. Atau jadi inspirasi bagi orang yang sudah menikah ya, untuk bisa lebih berani misalkan menghentikan ikatan pernikahan karena banyak berita tentang perceraian. Ya, is okay lah kalau itu bukan muslim ya. Tetapi yang jadi masalah, pikroh atau mindset seperti ini ada di para pemuda muslim, keluarga muslim gitu ya. Dan dia tidak tahu apa sih keuntungan menikah gitu ya. Nah bet nikahnya, ya karena saya sudah dewasa, sudah kerja, ya akhirnya menikah. Begitu. Jadi nggak tahu ya kenapa alasannya menikah dan apa keuntungannya menikah gitu. Ya, walaupun saya nerangin keuntungan menikah, belum tentu juga semua bisa yakin dengan apa yang disampaikan. Tetapi teman-teman, itulah alasannya kenapa kita bahas tentang 5 keuntungan menikah. Menurut siapa? Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Al-Ghazali? Ini ulama besar ya di abad ke-7 Hijriah. Ya, Imam Al-Ghazali ini penulis yang sudah terkenal, kitabnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab yang luar biasa. Beliau wafat di 505 Hijriah dan lahir di 450 Hijriah.
Berarti abad ke-5 ya, luar biasa. Abad ke-5 Hijriah. Bertepatan dengan bulan Desember 1111 Masehi. Jadi luar biasa. Dan beliau ini ulama besar, ya, nulis kitab Ihya Ulumuddin. Dan ada bagian kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian diterjemahkan. Dan ini bukunya, Nasihat Pernikahan Imam Al-Ghazali. Ya, dan saya banyak mendapatkan faidah. Bahkan puntennya, ya, kadang kita merenung gitu ya, baca bukunya, duh ya Allah, banyak lagi istighfar. Padahal kita punya anak teh udah 4 gitu ya. Saya dulu baru 4 teman-teman sekalian ya, baru ya. Karena yang 5 OTW itu ya. Ya 4 ya. Lebih baik apa namanya? Tapi kadangkala teman-teman sekalian sudah baca lagi, oh ya sadar lagi gitu ya. Ternyata geningan apa namanya banyak keuntungan yang kadangkala kita nggak sadar itu tuh sudah kita dapatkan gitu, ngerti nggak? Itu tuh sudah kita dapatkan, tapi karena kita nggak tahu ilmunya kita nggak sadar. Gitu. Kita nggak sadar bahwa itu adalah keuntungan gitu. Ya begitu teman-teman, makanya mudah-mudahan adanya ngajaga ini setidak-tidaknya bukan tentang seberapa banyak ilmu yang didapatkan, bukan tentang seberapa luas wawasan yang dikaji, bukan tentang seberapa banyak buku yang diselesaikan, dihatamkan, tapi setidak-tidaknya saya kami bersama tetangga sesurga, setidak-tidaknya ngajaga hadir menjadi wasilah kebersyukuran keluarga muslim. Jadi minimal bersyukur gitu, oh saya tuh udah menikah, minimal ada motivasi untuk bisa berkeluarga, minimal lah ya. Dan ilmu mah nggak pernah beres, ya ilmu nggak pernah selesai teman-teman sekalian. Ya makanya apa namanya inilah pentingnya kita punya mindset yang lurus terkait dengan urusan berumah tangga. Sepakat ya? Oke, kita mulai. Oh, 1, membentengi diri dari syahwat. Kok? Oh iya, membentengi dari syahwat ya, godaan yang dimaksud adalah godaan setan. Ya, yang kedua sebagai hiburan yang mendamaikan jiwa. Yang ketiga memfokuskan hati untuk mengurus rumah tangga. Yang keempat berjihad melawan hawa nafsu ya, dan yang kelima memiliki anak serta keturunan. Yaitu minimal 5 keuntungan ketika kita menikah. Ya, jadi teman-teman sekalian, bukan hanya keuntungan dunia. Kalau keuntungan dunia mah jelaslah semua syariat, ya semua syariat itu pasti mengandung hikmah, pasti itu. Itu mah harga mati ya teman-teman. Jangankan menikah, semua syariat. Dari mulai urusan toharoh sampai urusan ya pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, semua syariat Allah itu pasti apa namanya membawa hikmah. Semua itu harga mati itu mah. Nggak ada syariat Allah yang membebankan manusia, nggak ada. Ya, atau mohon maaf, tidak ada syariat Allah yang memadorotkan manusia, tidak ada. Yang mencelakakan manusia nggak ada, apalagi pernikahan. Ya, Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bismillah. Allah menginginkan kebaikan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Semua syariat Allah itu untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Itu harga mati tuh. Mau apapun. Ya, syariat Allah pasti melindungi kemaslahatan manusia. Makanya kenapa aturan Allah itu disebut fitrah munazalah. Fitrah apa? Munazalah. Fitrah munazalah itu fitrah yang diturunkan. Diri kita disebut fitrah goriza. Fitrah goriza itu fitrah yang kita bawa, pengen makan, pengen minum, kebutuhan biologis, kebutuhan apa namanya dunia, itu fitrah goriza, fitrah yang ada pada diri kita. Fitrah munazalah adalah fitrah yang diturunkan. Apa itu? Syariat Allah. Kenapa syariat Allah disebut fitrah munazalah? Karena untuk menjaga fitrah kita. Karena untuk menjaga fitrah kita. Jadi Allah turunkan syariat itu untuk jaga kita. Gak ada kepentingan buat Allah gitu. Supaya hidup kita selamat maka jaga dengan syariat. Sekali lagi ya. Supaya hidup kita selamat maka jaga dengan syariat. Adapun ya ada syariat yang belum kita amalkan, ada syariat yang belum kita lakukan, atau mungkin ada syariat yang dilanggar, ya jangan pernah punya mindset bahwa syariat itu memadorotkan.
Enggak. Ya, keun weh aya syariat ucan kalakukeun mah da wajar sebagai manusia. Bukan wajar lah maksudnya proses. Wajar mah siga nu meunang gitu nya. Bukan wajarnya proses. Ya, kadang kala kita sudah lempeng gejelig deui gitu ya. Kadang terjebak maksiat lagi, balik lagi, proses lah eta mah gitu. Tapi sedalam apapun ya kegelapan kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh manusia, oleh kita misalkannya pernah dilakukan, tapi jangan pernah punya pikiran bahwa syariat Allah teh asa ngaragokan gitu. Ya syariat Allah teh membebani kita sehingga memadaratkan kita untuk mencelakakan diri di dunia misalkan. Nah itu jangan pernah punya mindset kayak begitu. Ya walau alam bisa. Walaupun ada mungkin syariat yang belum bisa kita amalkan. Ya wajib tapi jangan keamalkan ke orang. Ya, hati-hati, jangan pernah punya pikiran, aduh nggak bebankan ya, nah ulah ya. Itu walau alam bisawab. Nah kalau dalam konteks pernikahan, ya minimal ada 5 ini. 1 membentengi diri ya dari syahwat, ya atau godaan setan. Yang kedua sebagai hiburan yang mendamaikan jiwa. Yang ketiga dalam memfokuskan hati untuk mengurus rumah tangga. Yang keempat adalah berjihad melawan hawa nafsu, dan yang kelima memiliki anak, memiliki keturunan. Begitu ya. Kalau bagi saya mah contoh misalkan ya, nanti kita bahaslah di poin kelima ya, kita satu-satu ya. Membentengi diri ya teman-teman, disebutkan di sini membentengi diri dari syahwat ya dan atau godaan setan ya. Itu dalam kurung teh maksudnya kita dalam kurung. Mungkin ya dalam kurung teh gitu, dalam kurung maksudnya teh godaan setan. Lain tulisan dalam kurung godaan setan. Ya nah syahwat di kurungan ku setan gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Ya mohon maaf ya. Ya, membentengi diri dari syahwat dalam kurung, gitu, dalam kurung ya, godaan setan. Ya. Jadi ya Ibnu Abbas berkata tidak sempurna ibadah ya, teman-teman kecuali orang itu menikah. Enggak sehebat apapun orang itu banyak ibadah tapi tidak menunaikan setengah agama itu tidak akan sempurna, masih jauh dari kesempurnaan. Ya, yang kedua ujian syahwat ini merupakan ujian yang sangat berat. Jika seseorang diuji dengan hal ini, akal dan agama terkadang tidak bisa meluruskannya, enggak bisa. Setiap kita punya syahwat. Itu yang membedakan malaikat dengan manusia. Tapi kata Imam Al-Ghazali, syahwat itu adalah kendaraan. Syahwat apa? Kendaraan. Ya, itu seperti kuda liar. Maka yang harus kita lakukan kalau menghadapi kuda liar lain dipaehan tapi dijinakeun. Paham? Dijinakan. Karena nggak bisa kita meninggalkan syahwat, nggak bisa. Ya, itu nggak paket tuh gitu. Bahkan sebagian ulama kalau kata Imam Al-Ghazali mengatakan justru dengan syahwat itulah manusia mendapatkan banyak keuntungan. Akhirnya apa? Punya keturunan. Ya, betul tidak? Karena ada syahwat. Kebayang kalau nggak ada syahwat, ya nggak ada keturunan. Gitu ya. Maka teman-teman sekalian ini penting. Ya, wallahu alam bisawab. Maka bagaimana cara menjinakannya? Yaitu dengan menikah. Menjinakkan syahwat itu semua kita punya syahwat, semua. Ya sesoleh apapun pasti punya syahwat. Memang karena manusia diciptakan ada syahwatnya, ada akal, ada syahwat. Tapi kalau syahwat sudah berkuasa, hilanglah akal sehat. Itu sudah jadi kaidah. Jadi antum gak usah heran. Nah hanya sekolah luhur-luhur, tapi kalahkah korupsi, nyaulah heran antumnya. Geus poek tuh. Orang kalau syahwat sudah berkuasa, ya maka takwa itu tidak punya tenaga. Begitu, ya. Makanya kenapa para ulama di buku ini punya perhatian besar dengan urusan menikah. Walaupun tidak dinafikan ada sebagian ulama yang kemudian tidak menikah dengan alasan atau dengan pilihan tertentu. Ada ulama-ulama yang enggak menikah ada. Ya. Tapi sebagian besar justru kata Imam Al-Ghazali memotivasi untuk bukan untuk banyak menikah ya, untuk menikah. Saya salah ya. Ya, bukan untuk banyak menikah. Ini bahaya kalau ya untuk banyak menikah. Untuk menikah ya itu. Banyak memotivasi untuk menikah, bukan memotivasi untuk banyak
menikah. Salah ya? Salah ya. Itu beda huruf atau jepicilakan ya. Beda susunan itu beda. Jadi para ulama banyak memotivasi untuk menikah, bukan memotivasi banyak menikah. Ya, nantilah itu mah level 4 atau level 5 lah itu dibahas lah ya. Ini mah kita mah baru mukadimah aja. Ya, teman-teman sekalian. Itu jangan syahwat, laki-laki atau perempuan sama. Bahkan para ulama nanti berbeda pendapat siapa yang lebih besar syahwatnya, laki-laki atau perempuan. Wah, itu para ulama wah luar biasa itu ya. Itu. Jadi apa namanya teman-teman sekalian itu sudah. Nah, gimana cara menjinakannya? Yaitu dengan menikah. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Ya. Jadi jangan dibenci syahwat itu. Ya, ulah kenapanya? Ya. Ketertarikan itu bagus tuh. Makanya nanti kalau punya anak ya sudah mulai ada bunga-bunga cinta ke lawan jenis, ulah dicarek. Yang dicarek itu adalah kholwatnya atau ikhtilatnya. Ada resep nama ulah dicarek. Ya nanti anak kita udah mulai kelas 6 SD bilang ke kita, Abi itu menikah gantengnya misalkannya. Ya Kak Umi Kak Abinya, iya tuh. Kumaha we Abi gitu ya, ganteng. Ya resepnya binya iya. Wios teteh bobogohan, wios. Engke tos nikah. Jadi pacarannya kapan? Nanti habis nikah ya. Umi, itu menikah gantengnya minya. Kita bilang, bobor kamu Umi oge ninggalina ganteng. Gitu ya. Nah jadi apa namanya itu, kalau fitrah ke lawan jenisnya dijaga ya. Udah ya nanti kamu ada waktunya atau misalkan dirawat. Fitrah itu dirawat ya. Itu. Apalagi menjadi ujian tersendiri buat para laki-laki ya lawan jenis. Betul ya? Asyaddu fitnati ara rijal, kata Nabi, fitnah yang paling berat bagi laki-laki untuk umatku adalah urusan perempuan. Ya, urusan perempuan. Tapi juga kita tidak mengatakan bahwa perempuan racun dunia, enggak juga. Itu mah Changcuter ya yang mengatakan begitu. Wanita racun dunia, nah itu ya. Itu mah kita tidak mengatakan itu. Cuman maksudnya adalah bahwa bagi laki-laki fitnah yang paling berat itu adalah perempuan. Itu enggak udah begitu. Jadi teteh-teteh punten ya kalau nanti sudah menikah, kemudian juga kita berpapasan di mall atau di mana ada yang menurut kita perempuan lebih cantik dari kita nggak usah tanya ke suami, ya gelisnya ya, ulah. Itu Anda sedang mencari masalah sendiri itu teh ya. Ya karena suami bingung nggak kita kalau tanya begitu, disebut hente pasti ditangkal nggak bohong, disebutnya pasti piributan, nah itu bingung. Udah teteh nggak usah ayah nusok penasaran ya gelis nggak ayah gelis tuh ente gelis kan kamu ya bohong enggak cantik kamu jujur atau ayah jujur ente dah mau kumaha gelisnya ya karek piributan kamu mau tukau gelis itu piributan salah teteh nanyanya terlalu dalam atau sih. Nah, kita jadi para suami jangan pernah termakan jebakan mereka. Nah, terus ya, ente, ya, kamu bohong, ente, gitu ya, udah tahan ya, gitu. Begitu ya. Wajar teman-teman. Ya, dan itu pun terjadi sama Nabi juga terjadi kejadian. Ya, Nabi kejadian nanti di poin berapa ya? Nabi itu ketika kata Nabi ya perempuan itu dari belakang setan, dari depan setan. Maksudnya apa? Kata Nabi, apabila kamu melihat perempuan cantik ya maka datangilah istrimu karena apa yang ada di luar itu ada pada istrimu. Itu Nabi yang ngomong kayak begitu ya kepada salah satu istrinya. Di satu riwayat disebutkan ke Zainab, di satu riwayat disebutkan ke Maimunah. Ya, jadi begitu teman-teman. Tos jangan dimusuhi syahwat tuh ya. Tapi dikendalikan, dijinakan, ya.
Wallahu alam bishawab. Setiap orang yang pandangannya jatuh pada wanita lain, seorang wanita, lalu jiwanya tertarik kepada wanita itu, maka hendaklah dia menyetubuhi istrinya. Subhanallah. Inilah bedanya orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Makanya termasuk dalam pendidikan ya. Sebagian para ulama menyarankan juga kalau mendidik disyaratkan sudah menikah. Ya, kenapa? Ya karena punya penjagaan. Syahwatnya itu punya penjagaan. Berbeda dengan orang yang belum menikah. Wallahu alam bishawab. Ya, subhanallah. Bahkan salah satu makna wala tuhammilna ma la taqata lana bih, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Kata Imam Qatadah yang dimaksud adalah syahwat. Ya wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gitu kan ya? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa yang disebut wala tuhammilna ma la taqata lana bih? Ya Allah, jangan kau pikulkan kepada kami yang kami enggak mampu gitu. Urusan apa itu? Urusan syahwat, berat, teman-teman. Makanya saya itu kalau dengar berita selingkuh saya deg-degan. Deg-degan itu bukan berarti saya rek selingkuh, enggak ya. Itu kan, enggak, insyaallah lah. enggak begitu. Ya, enggak begitu. Tapi deg-degan teh sebagai laki-laki gitu. Sebagai laki-laki. Ya, karena ya laki itu namanya ya. Kayak kita khawatir gitu. Orang selingkuh. Kalau saya lihat ada artis selingkuh misalkan sampai transfer 200 juta ke fansnya misalkan begitu ya, sampai cerai dengan istrinya. Saya mendeg-degan gitu ya. Aduh, ya kalau transfer sampai 200 juta saya nggak mungkin ada teboga gitu ya. Tapi maksudnya bukan transfernya, bukan. Tapi adalah ketergelincirannya terhadap urusan perempuan itu yang saya merasa sebagai laki-laki khawatir gitu. Aduh, ya Allah jaga saya. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Berat ya. Kalau dalam Quran surat Yusuf, kalau ingat kita ngajaga sama Ustadz Ardiansah, ya inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu azim, besar. Ya, begitu. Subhanallah. Aduh, subhanallah ya teman-teman. Disebutkan lagi wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu punya sifat lemah, diciptakan dalam kondisi lemah. Kata Ikrimah dan Mujahid, maksudnya ialah ia tidak dapat bersabar pada wanita. Jadi disebutkan kan dalam Quran surat An-Nisa 28 itu ada kalimat wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Itu salah satu tafsirannya, kata Ikrimah dan Imam Mujahid. Kenapa lemah? Sebab tidak dapat bersabar pada wanita. Aduh ya Allah, takut ya kita tuh ya, begitu. Makanya puntennya saya masuk tengah bisani. Tahu tengah bisani? Namanya bahasa Indonesia tengah bisani. Tidak ngabisani namanya, tidak. Tahu tengah bisani? Tengah nggak premeh. Ada hafidzoh gitu ya, chat-chatan, DM-DMan yang kadang-kala sampai menjurus kepada hal-hal yang tanda kutip mesra misalkannya, padahal bukan mahram. Saya tak ambek sih, ya enggak marah, cuman jadi empati gitu karunya. Karena memang tadi teh ya, kalau sudah syahwat itu berkuasa, aduh akal sehat hilang. Ya. Begitu teman-teman. Kalau kata Imam Al-Ghazali mah nggak bisa diselesaikan dengan puasa. Ya, begitu. Wallahu alam bishawab. Ya, jadi ujian ini merupakan ujian berat. Jika seorang diuji dengan ini, akal dan agama terkadang tidak bisa meluruskannya. Makanya bersyukur jika Anda yang belum menikah, yang sudah menikah, Jika Anda yang sudah menikah bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya, kita punya salah satu cara atau alat untuk bisa mengendalikan syahwat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi Rasulullah sudah mengatakan demikian ya. Innal mar'ata, nah ini hadisnya ya. Innal mar'ata idza aqbalat bisurati syaitan.
Fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa innahu ma'aha mislul ladzi ma'aha. Jadi ya Rasulullah melihat seorang wanita. Ini hadisnya masyhur ini. Ya, saya juga beberapa kali baca hadis ini di beberapa buku, beberapa kitab ya. Ya, Rasulullah teh masuk melihat seorang wanita, lalu beliau masuk mendatangi Zainab. Ya, melepaskan hajatnya. Tahu kan? Hajat, lain buang hajat kan ya. Melepaskan hajatnya, kebutuhan biologis, ya. Paham ya? Begitu. Jadi Rasulullah sudah melihat wanita, beliau masuk mendatangi Zainab, melepaskan hajatnya, lalu beliau keluar dan bersabda, Innal mar'ata idza akbalat bi surati syaiton. Jika seorang wanita itu mendekat, ia akan mendekat dengan rupa setan. Oh. Ya. Ini mohon maaf ya, ini Nabi yang bilang ya. Ya, jadi Anda enggak usah insecure juga lah, orang setan sih Anda gitu juga ya. Cuman maksudnya ini gambaran ujian. Jika di antara kalian melihat wanita yang fa'ajabathu, takjub. Takjub gitu ya. Falyati ahlahu, datangi istrimu karena istrimu memiliki ya seperti yang dimiliki oleh wanita asing itu. Itu riwayat Tirmidzi ya, riwayat Imam Muslim bahkan. Ya, makanya para akhwat ya, Anda harus paham dengan fungsi Anda. Salah satunya apa? Menjaga syahwat perempuan, menjaga syahwat suami gitu. Cuman kan suami nggak bilang, pun itu naonnya nggak apa-apa lah ya, bukan jorok. Bukan suami kan nggak bilang, kadia. Tadi terus tinggal nugelis kadia. Kan nggak mungkin kan. Atau tiba-tiba mendatangi istri ya kemudian ya curhat, tadi teh menikah gelis pisan Apakah mungkin suami Anda maksudnya? Ya, apakah mungkin suami Anda ngomong kayak begitu nggak? Cing pangajawabkeun teteh. Mungkin nggak suami Anda ngomong kayak begitu? Kira-kira? Nggak mungkin. Sesoleh apapun mau jujur, walaupun jujur itu menyakitkan, tapi udah mau dibejakan itu. Nah itu harus paham Anda tuh gitu. Kadang-kala mohon maaf, ya. Si istri kadang-kala tidak menangkap ujian para suami. Menikah, kabosannya, gitu. Menikah, terus begitu ya teman-teman. Ya korek poin hiji ya. Ya. Jadi saya menangkapnya, banyak perempuan yang nggak sadar dengan posisi itu. Nanti insya Allah ya, jadi kita akan lanjutkan ya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak begitu. Rasulullah mengatakan demikian di Quran, di hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Terima kasih ya. Ini mah kajian ringan-ringan aja lah ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat antum sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Saya akan agak percepat karena pinginnya sih idealnya setiap poin itu setiap satu pertemuan, satu pembahasan selesai gitu ya. Mudah-mudahan kayak begitu. Jadi supaya ente meleg cek orang Sunda namanya, meleg gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi supaya enggak nanggung gitu ya. Jadi antum pulang teh sudah tema yang utuh teh sudah masuk ke kepala gitu ya. Adapun ingat atau tidak kan urusan antum itu ya, bukan urusan saya kan gitu ya. Ya jadi begitu ya teman-teman. Yang kedua adalah tadi manfaat yang kedua disebutkan itu sebagai hiburan yang mendamaikan jiwa. Kenapa? Karena teman-teman sekalian ya jiwa itu butuh hiburan. Butuh hiburan. Ya jiwa itu butuh kesenangan. Dan itu tidak dilarang dalam Islam. Keren ya? Hebat ya agama kita ya. Bahkan Nabi sampai dan itu teh disebut teh sunatullah gitu. Hal yang aksiomatik kalau kita mengalami kebosanan itu wajar itu, mengalami kemandegan, tapi tiba-tiba misalkan kurang semangat, termasuk masa futur. Pernah dengar futur? Ya, futur teh masa lemah. Itu sesuatu hal yang wajar. Ya, itu bukan sesuatu hal yang tanda kutip, bukan sesuatu hal yang buruk gitu ya. Ya ada jeda gitu, nah itu asa nge-lag gitunya, asa temaju gitu, itu wajar. Kok ada masa malasnya, wajar. Ya, bahkan kata Nabi disebutkan
likulli amalin syirratun. Setiap amal itu ada fase semangatnya, ada fase kesungguhannya. Walikulli syirratin fatratun. Dan setiap fase kesungguhan itu nanti ada masa futurnya. Ya, ada masa futur. Futur dalam pengertian bukan berarti melanggar syariat, teman-teman, tapi futur dalam pengertian dari sisi semangat jiwa, ruhnya gitu. Itu wajar kata Nabi. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang masa futurnya, ketika masa futurnya itu adalah ada dalam sunnahku, apa kata Nabi? Maka dia termasuk yang mendapatkan petunjuk. Wajar kayak begitu. Ya, dan salah satunya adalah yang menjadikan orang yang sudah menikah itu punya kesenangan dan lebih mudah terhindar dari fase futur adalah bercengkrama dengan pasangan. Ya, itu kata para ulama itulah hiburannya orang-orang soleh. Ya, jadi kalau ada orang yang menggambarkan enaknya nikah mah ya batur gitu ya. Ya, kemudian juga ada teman tidur, ada teman sekasur, ada teman sedapur, ada teman sesumur, misalkan begitu ya. Nah, itu memang itu jadi hiburan bagi kita sebagai orang-orang soleh itu. Ya, jadi istri itu atau pasangan itu bisa menjadi hiburan bagi jiwa kita. Begitu teman-teman. Ya, lanjutin ya. Bercengkrama dengan istri, ini semua perkataan Imam Al-Ghazali, teman-teman. Jadi bukan perkataan saya. Ini semua adalah perkataan Imam Al-Ghazali. Saya berusaha untuk tidak mengomentari dalam bentuk tulisan supaya utuh. Nah, teman-teman nanti kalau mau materi ini, ya kalau pingin masuk nanti ke Telegram ya, nanti diarahkan ya. Gimana, Kang Diki? Oh, nanti di kuesioner itu nanti ada Telegram, nanti masuk teman-teman bisa sobat-sobat bisa masuk ya ke grup ke Telegram, nanti materi ini dikasih. Setiap materi ngajaga kita share supaya bisa murojaah. Itu pun kalau ada niat ya. Ya, bisa murojaah. Ya, silakan. Ya, ini perkataan Imam Al-Ghazali. Saya berusaha untuk tidak mengomentari dalam bentuk tulisan ya. Jadi tulisan-tulisan yang ada di sini ini adalah adalah tulisannya Imam Al-Ghazali. Maksudnya kata-katanya kurang lebih kayak begini ya. Walaupun tentu ini kata-kata penerjemah ya. Bercengkrama dengan istri, memandang dan bermesraan sangat diperlukan untuk menyejukkan hati dan menguatkan diri dalam beribadah karena jiwa akan merasakan kejenuhan. Ya, jenuh itu wajar. Ya, makanya kenapa para ulama menjadikan ya berumah tangga itu sebagai penguat dalam ibadah kepada Allah. Wah, Masya Allah ya. Selanjutnya, nafsu selalu memberontak terhadap kebenaran. Seandainya nafsu dibebani untuk berbuat yang tidak disukai karena bertentangan dengan jiwanya, seseorang akan statis tidak bergerak. Ya, jadi ini termasuk ke diri kita dan ke diri orang lain. Ya, jadi kalau lagi mandek, menurut saya berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak, tapi bukan untuk mundur. Ya, dan semua kita mungkin punya punya kekuatan jiwa masing-masing. Enggak semua sama. Ya, enggak semua sama. Tetapi bukan untuk mundur dari ibadah, bukan mundur dari taat gitu ya. Dan itu wajar manusiawi. Salah satunya cari perkara yang mubah, dan dalam berumah tangga justru ya bercengkrama dengan pasangan itu bisa menjadi nilai ibadah. Ada kesenangan teman-teman sekalian. Walaupun memang ya enggak, nanti tantangannya ada tersendiri lah ya, tantangannya tersendiri. Makanya kenapa saya tulis buku ini, salah satunya adalah yaitu bagaimana kita punya bekal yang paling minimal. Ya, ini masih jauh dari sempurna, tapi paling minimal. Insya Allah ini punya antum kalau baca buku ini, insya Allah itu punya gambaran bagaimana kita merawat cinta dalam rumah tangga. Karena bahagia ya jika tidak dirawat dengan ilmu yang benar, maka yang ada jadi derita. Bahagia ya jika tidak dirawat dengan ilmu, maka yang ada jadi derita. Ya awalnya cinta gitu ya, tapi kalau tidak dirawat dengan ilmunya jadi derita. Ya berumah tangga jadi terasa tersiksa. Jauh-jauh rumah tangga seperti surga, tapi tiap hari asa bau hasib neraka. Ya begitu teman-teman. Ya. Oke, itu ya. Kata Ali bin Abi Thalib, masih ada enggak? Oh, jika jiwa diberi kelezatan pada waktu-waktu tertentu, manusia akan menjadi kuat dan semangat. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Jika jiwa diberi kelezatan pada waktu-waktu tertentu, manusia akan menjadi kuat dan semangat.
Jadi ulah nyiksa teuing maneh gitu. Ya, tetap Anda harus maju tapi jangan terlalu membebani diri di luar batas kemampuan. Dalam urusan ibadah termasuk. Saya sepakat untuk mujahadah, tapi jangan sampai mujahadah kita justru membebani kita dalam ketaatan kepada Allah dan membuat kita cepat bosan. Kalau ini mohon maaf ini bahasa saya. Kita tidak dituntut untuk seberapa cepat, tapi kita dibebankan seberapa kuat. Sepakat nggak teman-teman? Kita kan nggak serius cepat-cepat kan? Nggak tahu kan sampai kapan kan kita kan ya kita dituntut untuk taat bukan untuk cepat-cepat. Ya, tapi kita dituntut untuk seberapa kuat dalam taat. Bukan seberapa cepat. Kuat tuh, bertahan tuh, istiqomah tuh. Ya, dalam ilmu produktivitas atur energi kita, manage energi kita. Termasuk ya teman-teman semangat dalam jiwa. Wallahu alam bisawab. Ya, subhanallah ya. Saya dulu sebelum ini alhamdulillah sudah dibaca ya saya baca. Dulu sebelum baca ini, dulu seolah-olah punten ya imam gambaran saya, seolah-olah Islam para ulama tidak memberikan ruang untuk berleha-leha gitu. Ya, jadi pengajian itu menang dengdek gitu, seolah-olah gitulah ya gitu. Itu menang nundutan, kudu bentak. Tapi ternyata para ulama itu bijak gitu ya, luar biasa. Sampai Ali bin Abi Thalib ngomong kayak begini, kalau orang lagi rajin, ajak amalan sunat. Kalau orang lagi malas, nu wajib wae geus untung. Harus deh. Ya, begitu. Makanya saya suka banget ya, ada satu akun IG yang suka, saya nggak sebutin namanya ya. Ada satu akun IG yang suka cerita-cerita perselingkuhan, kisah-kisah nyata perselingkuhan. Ya, saya suka senang cerita itu. Ya, dan istri saya ajak baca supaya tambah bersyukur dengan kehadiran suaminya yang nggak selingkuh gitu ya. Karena kadang-kala kita tuh kurang bersyukur. Kenapa ya suami saya begitu? Kenapa suami saya begini? Kenapa? Saya tanya, suami teteh masih kasih nafkah gak? Masih. Masih pulang ke rumah gak? Masih. Masih sholat 5 waktu gak? Masih. Sakit wae geus untung. Tapi kan nggak tahajud bah, ya Allah, tara tahajudnya menikah diomongkan. Cing atuh pelan gitu. Ngerti nggak teman-teman? Ya, jadi saya senang cerita-cerita kisah nyata gitu ya, perselingkuhan, gitu ya. Supaya dibaca orang makin tambah syukur gitu. Sebab orang tuh kadang-kala ya inginnya perfect, inginnya sempurna gitu. Kalau nggak begitu, wah seolah-olah kurang wae gitu ya. Padahal ternyata itu bukan amalan wajib tapi cuma amalan sunat. Wallahu alam bisawab. Baik. Rasulullah SAW bersabda, ini ya, inna likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Ini hadisnya. Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Ini dalilnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya paham ya. Jadi ada hiburan dalam berumah tangga itu. Antum pernah lihat nggak orang yang sudah menikah kadang lebih produktif daripada yang belum menikah? Kenapa ya dulu saat nikah mah asa kedul gitu nya maca teh. Atau napi asa kedul ngaji teh. Atau napi asa kedul usaha teh. Sudah menikah ternyata kadangkala beki kedul. Tapi kadangkala sudah menikah teman-teman sekalian. Tapi kadangkala sudah menikah, makin produktif, makin fokus, makin semangat. Ya, itulah iwatiman kekuatan cinta yang suci, kekuatan cinta yang yang bersih. Kekuatan cinta yang lahir dari iman akan melahirkan produktivitas yang tinggi. Subhanallah. Ya, terima kasih ya Allah, gitu ya. Makanya kalau ada teman-teman semenjak mudanya produktif, insya Allah kalau sudah nikah, itu makin kenceng tuh. Ya, saya yakin itu, insya Allah ya. Karena apa? Karena tadi ya kebutuhan jiwanya makin terpenuhi. Oke. Memfokuskan hati untuk mengurus rumah tangga. Nah, ini bil khusus adalah teman-teman bagi para ummahat. Ya, bagi para ummahat. Ya. Yaitu bagaimana lebih fokus tentang ngurusin rumah tangga. Dan di dalam urusan rumah tangga itu, teman-teman sekalian, itu kita akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena perkara-perkara mubah
itu akan menjadi nilai pahala yang besar. Karena Anda tidak bekerja untuk sendiri wahai para ummahat, tapi Anda bekerja untuk suami Anda yang menjadi jalan agama Anda gitu. Puntennya lamun aya gadis sok sasapu misalkannya itu untuk sendiri. Tapi kalau sasapunya udah bareng suami atau tinggal sama suami, itu beresnya bukan hanya untuk Anda sendiri tapi juga untuk suami. Ya, luar biasa ya, teman-teman. Sampai disebutkan di sini jangan merasa jangan merasa nggak ada nilai kalau menguruskan urusan rumah tangga. Jangan sampai merasa hina gitu kalau kita ngurusin pekerjaan rumah tangga. Karena kata Imam Al-Ghazali, peran Anda di rumah itu justru menguatkan suami untuk menegakkan agama dan Anda termasuk orang yang menegakkan agama. Jadi jangan anggap remeh ya. Apalagi niatnya untuk keluarga, ya luar biasa. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, ruba amalin sogirin tukabbiruhu niyat, wa ruba amalin kabirin tusogiruhu niyat. Berapa banyak kata Abdullah bin Mubarak, amal itu amal itu kecil. Ya, tapi menjadi besar nilainya di hadapan Allah tersebabkan niatnya. Dan berapa banyak amal itu besar, keren, wah, luar biasa, tapi menjadi kecil di hadapan Allah gara-gara niatnya. Maka kalau dalam pekerjaan rumah tangga, ya bil khusus para ummahat, jangan pernah menganggap remeh pekerjaan rumah. Kenapa? Karena itu bagian daripada mengurus rumah tangga, bagian daripada ibadah, menguatkan suami dalam melaksanakan agama. Maka para ummahat termasuk orang yang menegakkan agama walaupun mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Luar biasa ya, Insya Allah. Tidak ada yang kecil jika dipersembahkan untuk Allah, nggak ada yang kecil. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kira-kira kalau hadis ini ya, lihat takhid supaya kalian, salah seorang kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukmin yang solehah yang akan membantunya dalam mendapatkan kehidupan akhiratnya. Ini kira-kira hadis ini untuk para suami, untuk para istri. Saya tanya, ini keutamaan suami atau keutamaan istri? Keutamaan. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, istri yang solehah. Ini keutamaan istri, keutamaan suami? Keutamaan istri, atau kan istri yang solehah. Tapi kira-kira khitobnya yang diajak bicaranya, laki-laki, suami atau istri? Suami. Lihat takhid ahadukum, hendaklah di antara kalian lisannya berzikir, hatinya bersyukur. Ini panjang ini kalau ngebahas ini, karena nanti ini terkait dengan zakat zakat barang tambang. Ini di Al-Quran ada zakat barang tambang. Ya, bahas ulahnya, oke lah ya. Kalau ada waktu sisa lah ya. Karena kebiasaan saya itu ngalir ngidul jadi tamat-tamat gitu ya. Ya, nanti kalau ada sisa ya ingatkan saya bahas ini ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berujar, tidak ada yang lebih baik yang diberikan kepada seorang hamba setelah dia dianugerahi iman selain istri yang solehah, karena istri yang solehah adalah harta yang paling berharga dan tidak ada tandingannya. Jadi kalau harta yang paling berharga bagi seorang suami apa? Istri yang solehah. Ngancan aya lagunanya, harta yang paling berharga adalah istri soleha. Gitu ya. Enakeun teh nya, enakeunnya. Coba tuh dicari lagamnya ya. Ini rada enakeun. Berjihad melawan nafsu, teman-teman sekalian. Nah, ini terutama adalah untuk para suami kalau yang poin nomor 4. Ya, kalau nomor 3 mah tadi ya ini mah memfokuskan hati untuk mengurus rumah tangga. Ini lebih kepada peran perempuan. Ya, begitu. Dan itu teh salah satu ciri yang solehah gitu. Jadi kenapa hadis ini ada di dalam bab ini? Saya mencoba mengaitkan ya apa maksud Imam Al-Ghazali menulis hadis ini pada bab ini gitu. Padahal perkataan di awalnya adalah tentang pekerjaan rumah tangga. Ya, kalau saya
mencoba mengaitkan gitu ya, mengkorelasikan mungkin kenapa hadis ini disimpan dalam bab ini, padahal ini adalah pembahasan tentang para ummahat. Maksudnya adalah kurang lebih wallahu a'lam bishawab, para ummahat ya, yang mengurus pekerjaan rumah tangga itu adalah salah satu istri yang solehah. Ciri istri solehah itu kayak begitu. Ya, nah kalau ini lebih kepada para suami berjihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang mana? Hawa nafsu dalam melaksanakan peran kesuamian dan peran keayahan. Itu tuh butuh mujahadah, teman-teman. Ya. Dan itu termasuk jihad. Makanya sampai Imam Al-Ghazali bilang. Mana ya. Udah ya. Ya. Melatih diri, teman-teman, dan bisa memimpin, memenuhi hak ya. Oh ini ada kata-katanya. Hak keluarga, bersabar menghadapi mereka, membimbing mereka kepada jalan agama, bersusah payah mencari penghidupan yang halal dan menjadikan anak-anak semua ini merupakan perilaku mulia. Bahkan kesulitan dan permintaan yang muncul karena membina anak ya dan istri sejajar dengan derita di dalam jihad fisabilillah. Aduh. Luar biasa ya. Kesulitan dan penderitaan, bukan permintaan ini ya. Ya. Jadi kita mendapat kesulitan mencari nafkah, mendidik anak, ngobrol dengan istri, mendidik istri. Itu nggak selalu nyaman. Ya, nggak selalu happy. Kadang ngobrol tuh nyambung, kadang ngobrol rudet, kadang ngobrol tahu overthinking. Ya, kadang ya, luar biasa teman-teman, nggak mudah. Makanya saya bilang 3 tahun pertama kalau bisa membangun rumah tangga adalah temukan pola ngobrol yang baik. Lain ulangi deui matun nambah deui ya. Sok mancing-mancing ya. Temukan pola ngobrol yang baik. Itu. Ngerti nggak teman-teman? Kita mah puntennya kalau sudah menikah biasanya ini pengalaman ya. Kadang ngegas dengan kerjaan, dengan karir, dengan bisnis gitu ya, dengan rumah, dengan apa lagi? Kendaraan, betul nggak? Ya, jadi ngegas gitu. Padahal ada satu skill yang harus dimiliki dan ini menjadi teman-teman sekalian menjadi cara untuk bagaimana merawat cinta dalam rumah tangga. Apa? Ngobrol. Ya, dan itu ternyata tidak mudah. Gampang deh. Ya, tapi waktu ta'aruf mah gampang. Ta'aruf, teman-teman. Ya, walaupun itu juga salah satu indikator. Jadi saya kalau nyaranin ke teman-teman kalau ta'aruf dengan lihat CV. Yang CV itu pengantar aja, CV pengantar. Datangi, ya nazor, ajak ngobrol, cing nyambung tuh, cing enak tuh, lamun teu nyambung tuh enak, ya cari nu nyambung lah ya gitu ya. Ya. Karena ada yang ideal CV-na, wah bener sesuai mah cocok jeung urang gitu nya. Oh, geunian istri teh pengajar, sigana budak urang ke diajar kan urang teu bisa ngajar misalkan gitu nya. Ya itu kan misalkan atau napi wah subhanallah. Ya, ini tuh ternyata CV-nya adalah bidan. Berarti engke bisa ngalahirkan sorangan bener. Jadi orang tuh mengurangi biaya lahiran. Nah, neangan anu murah biaya lahiran gitu. Atau nabi pasti bilang, geningan, masya Allah perawat di rumah sakit. Saya butuh nu kieu ya. Soalnya supaya saya bisa terawat. Nya perawat teh lamun di rumah sakit. Balik ke ini mah dah yang istirahat, perawat lain yang ngurus budak batur. Ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian, tapi ajak ngobrol, cing enak tuh, cing nyambung tuh gitu. Ya, walaupun ya tetap nanti perjuangan itu adalah satu di antara 5 kesulitan rumah tangga. Yang pertama apa? Ngobrol. Itu risetnya kayak begitu. Jadi nggak mudah teman-teman ngobrol tuh. Ya pengalaman kami, ini mas saya langsung ngegas. Oh dengan proyek-proyek dakwah, proyek-proyek kebaikan, dengan urusan nafkah, wah ngegas. Sing goreng bubuk ya waktu itu.
Da untung nepi ka ayeuna oge dipertahankeun ku Allah atuh ya. Karena saya astagfirullah, saya merasa dosa gitu, astagfirullahaladzim, baheula teh nya aduh. Ya. Makanya ya banyak minta maaf lah. Nah, kesulitan dan penderitaan yang muncul karena membina anak, istri, itu kata Imam Al-Ghazali sejajar dengan jihad. Jangan anggap sepele. Wahai para ayah, ya jangan anggap sepele. Begitu. Rasulullah SAW mengatakan setiap nafkah yang diberikan oleh laki-laki kepada istri adalah sedekah. Ma'an faqahu rajulu ala ahlihi fahuwa sadaqatun. Wa innar rajula la yu'jaru fil luqmati yarfa'uha ila fimra'atihi. Setiap nafkah yang diberikan seorang laki-laki kepada istrinya adalah sedekah. Wah, hebat. Insyaallah banyak sedekah, teman-teman. Dan seorang laki-laki yang akan diberi pahala ketika ia menyuapkan sesuatu makanan ke mulut istrinya. Ini kinayah ya, perumpamaan. Lain berarti kudu ngahuapan pamajikan ya. Kade ahwat ulah diapalkeun hadis ieu ya gitu ya. Dari ke suami ya tinggal ya hadisna suapan. Ah. Itu mah keur ogo atau ya. Jika seorang hamba melakukan banyak dosa, idza kasurat dzunubul abdi ibtalahu Allahu bihammil iyal liyukaffiruha anhu. Jika seorang hamba melakukan banyak dosa, maka Allah akan mengujinya dengan kesedihan melalui keluarganya sampai Allah menghapuskan dosa-dosanya dengan penderitaan itu. Wah. Allahu Akbar. Makanya kalau ada sesuatu dalam rumah tangga, bisi suami membuat kita apa? Selalu nyakitin hati, ya. Bisi istri tidak menghormati, bisi suami tidak menghargai, bisi istri tidak melayani. Cepat-cepat istighfar. Karena makhluk hanyalah asbab. Siapa yang menentukan asbab itu bertemu dengan kita? Siapa yang menentukan asbab itu ada dalam kehidupan kita? Siapa yang menjadikan asbab itu hadir dalam episode perjalanan hidup kita? Siapa? Allah. Dan Allah Maha tahu, teman-teman sekalian, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Maka tidak ada jodoh tertukar, nggak ada. Jodoh tertukar hanya ada di Indosiar. Nggak ada. Makhluk mah hanya asbab. Tapi kan dia ngeselin, iya. Tapi dia nggak menghargai, iya. Tapi dia nggak hormati, iya. Tapi dia kan tidak memahami aku, iya. Saya tidak mengatakan wah nggak ada, ada. Suami dolim ada, istri nakal ada. Ya teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita menuntut pasangan, yuk introspeksi. Ada apa dengan diri kita? Karena Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun bukan gara-gara Fir'aun. Allah yang mentakdirkan Fir'aun ketemu dengan Nabi Musa. Itulah yang membuat Siti Asiyah itu jongjon. Do you know the jongjon? Tenang aja, relax aja. Disiksa oleh suaminya. Ente sugan mengarasula. Nah, ini ngarasula tehnya. Ya. Ngarasula teh ngeluh. Kenapa ya suami aku tuh kayak begini? Ya Allah, coba kalau suamiku bukan nggak begini sih, kan nggak ada ceritanya itu di Siti Asiyah. Siti Asiyah ya, betul ya? Disiksa oleh suaminya. Di atas batu Iwatiman dihadapkan kepada matahari sambil dicambuk. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumi zalimin. Itu doanya di surat At-Tahrim. Ya, itu doa. Kenapa? Yang dia fokus kepada dirinya, bukan fokus kepada pasangannya. Dia fokus memperkuat jiwanya, bukan fokus untuk memperbaiki pasangannya. Kenapa? Karena yakin yang menguasai hati pasangan kita adalah Allah. Yang merubah pasangan hati kita adalah Allah. Tapi yang mungkin sekali untuk kita rubah bukan pasangan, siapa? Diri kita. Ya, jadi hadis ini bagi saya jadi cermin gitu. Bisi budak ngabangkang wae. Ya, kayak punya anak bisa ngabangkang wae. Kade. Saya tidak mengatakan, oh semua anak gak ada yang nakal. Enggak, ada anak nakal. Tapi jika ada anak nakal, yuk kita evaluasi dulu. Bisi orang aya dosa. Istighfaran we. Kade bukan istighfaran budaknya. Gak istighfaran orang.
lain istighfaran budak. Astagfirullahaladzim tenele, lain gitu ya. Lain gitu ya, lain istighfaran budak, lain istighfaran orang. Walaupun ya agak mending lah, alhamdulillah istighfarnya tibatan kancing coplokannya ya tentunya. Wah sia teh, wah dasar anak setan ya. Nah, cek anak nate, mama setan. Nah, ya. Ada anak yang kayak begitu teman-teman ya. Apalagi anak-anak tipe sanguin yang ya santai gitu ya. Gimana kalau mama sakit ke rumah sakit? Kamu ridho ya mama ke rumah sakit lagi? Cek budaknya naon? Ya ke rumah sakit ya tuh mah. Itu sedingin itu. Ya. Begitu. Itu anak saya nomor 3 kayak begitu. Sampai umahnya ayah ambek, ya istri saya teh hayang ambek tapi hayang seuri gitu. Tadi istri saya teh mencari simpati gitu dari anak. Ya kemarin kan pulang dari rumah sakit, ya budak pika keseleun urangnya cek istri saya teh. Tadi si Aju bah cenah kieu kumaha teh cenah. Kumaha lamun umah kayak pulang dari rumah sakit ke rumah sakit lagi. Cek anak saya nomor 3 masih 6 tahun, nyatu ke rumah sakit lagi aja Mi. Gejret ya. Ya. Itu teman-teman ada tipe-tipe anak yang sanguin. Kalau tipe anak yang plekmatis melankolis kan empatinya tinggi. Aduh, teu kaup ningali indung capek. Wah, empati gitu. Tipe sanguin, santai gitu ya. Ya. Begitu. Apalagi kalau tipe sanguinnya berilmu, wah itu mudah ngeherian kolot teh. Ya, sambil ngalewat ningali bapak capek, tenang Pak, ujian. Eta tah budak sanguin, aduh ya Allah. Ya, jadi budak sanguin mah tuh tipe sanguin itu hese stres, tapi gampangnya treskeun. Nggak ada ceritanya orang sanguin itu stres, nggak ada, ya jarang lah. Ya. Di antara beberapa dosa, tos ulah panjang teuingnya. Tapi hadis riwayat Imam Ahmad ini yuk jadikan bahan evaluasi. Di antara beberapa dosa, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan kesedihan dan mencari nafkah. Minaz dzunubun la yukaffiruha illal hammu bi talabil ma'isyah. Di antara beberapa dosa, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan kesedihan dalam mencari nafkah. Ya, Masya Allah. Ya, teman-teman sekalian, ini ada hadis-hadisnya, silakan. Dan terakhir adalah memiliki anak, memiliki keturunan. Dan inilah salah satu tujuan yang paling utama, ya. Mudah-mudahan ya ini menjadi 5 enaknya menikah. Jadi kalau ada apa enaknya menikah ya kurang lebih 5 ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya serahkan ke Mang Diki. Baik, teman-teman, kita kasih kesempatan untuk pertanyaan dari teman-teman. Boleh? Ada yang bertanya? 1, boleh Kang. Sebelum itu, buat teman-teman untuk sebagai syiar juga, boleh untuk mereview kajian kita malam ini, boleh diposting di story-nya, dan jangan lupa tag tetangga sesurga. Boleh juga plus Masjid Al-Latif dan juga Abah Hasan Faruqi. Nanti insya Allah akan dipilih juga dapat hadiah buku Tenang Sampai Tujuan. Teman-teman nanti boleh sebagai syiar kita untuk kajian rumah tangga ini, untuk ngejaga ini, teman-teman boleh share tentang apakah review ataupun hanya sekedar quotes untuk kajian kita malam ini, boleh di mention untuk tetangga sesurga, Masjid Al-Latif dan juga Abah Hasan Faruqi. Baik, ini dulu Kang, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Abah atas pemaparan materinya malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan manfaat. Amin. Yang sedang kesulitan diberikan kemudahan. Amin. Ya. Abah, saya izin bertanya. Ya. Mungkin ini forward dari teman saya gitu ya. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu seorang sahabat bertanya kepada saya. Kebetulan saya udah menikah, jadi beliau bertanya kepada saya. Saya tuh sedang dalam proses ingin menikah, katanya seperti itu. Nah kemarin ketika sudah berikhtiar, alhamdulillah ada yang mau dituju, tapi belum saling kenal. Kenalnya itu kalau bahasanya mah dari sesama liko lah,
Tapi jauh-jauhan, tapi dengar-dengar, oh kita cocok gitu kan, katanya seperti itu. Akhirnya setelah coba di approach oleh orang ketiga gitu, murabi atau orang tua, jawaban pertama, saya insya Allah siap, tapi nanti mungkin barangkali setelah lulus kuliah, seperti itu. 1 bulan berselang, dapat lagi jawaban yang kedua, karena orang tua teman saya ini udah kebelat anaknya pengen menikah gitu kan, pengen segera dinikahkan. Akhirnya bertanya lagi orang tua teman saya kepada si doi yang itu gitu kan. Jawabannya agak lain dari yang sebelumnya. Sekarang saya masih belum siap dan barangkali kalau mau dicarikan yang lain saya insya Allah bisa bantu, seperti itu. Nah di sana teman saya ini bertanya, kira-kira apa langkah saya selanjutnya? Apakah tetap stay, berikhtiar, menyiapkan diri, menjaga diri dan seterusnya? Atau ini mungkin jawaban juga dari Allah setelah istikharah bahwa oh barangkali dia bukan orangnya, atau barangkali memang Allah masih belum pengen dia itu menikah, masih belum siap. Padahal kalau menurut pandangan saya sebagai sahabat, Masya Allah orangnya udah sangat-sangat mapan dan siap untuk menikah, seperti itu. Jadi mungkin barangkali dari sudut pandang Abah, apa kiranya yang bisa saya sampaikan kepada sahabat saya ini. Jazakallah khairan katsir. Waalaikum. Satu-satu banyak milih hilaf. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, kalau lihat kondisinya kayak begitu, ya alhamdulillah berarti sudah ada niat, sudah ada usaha, sudah ada upaya, ya baik secara pribadi maupun keluarga dengan mengkomunikasikan kepada orang tua kan ya. Ya yang kedua, kalau menurut saya langkah prioritasnya mana nih? Ya kalau merasa ingin bahwa syahwatnya segera terjaga dan kayaknya saya ini lebih banyak bahayanya kalau misalkan tidak menikah. Karena saya tidak menyuruh, tadi kalaupun saya berbicara tentang syahwat teman-teman sekalian, itu setiap kita punya daya energi syahwat berbeda-beda, kadar syahwat yang berbeda-beda. Makanya jangan heran kalau ada orang yang misalkan, ya saya mah insya Allah masih bisa menjaga, is okay, mangga gitu ya. Tapi permasalahannya ya betul nggak bisa menjaga, atau jangan-jangan kita ada maksiat yang lain yang membuat kita misalkan takut menikah. Nah itu juga kan naudzubillah gitu ya. Jadi menurut saya dikembalikan kepada kemampuan dia dan dia merasakan itu prioritas gak? Itu prioritas gak? Jadi kalau prioritas menurut saya ya apalagi dengan bahasa seperti itu gitu ya, seolah-olah walaupun bahasa seperti itu tuh bingung sih sebetulnya. Bisa jadi dia teh pingin tapi malu-malu kan. Ya, bisa jadi dia teh ya tidak mau tapi kemudian dengan bahasa yang lemah seperti itu gitu. Hese memang. Kamu bahasa gitu teh itu bener bogoh atau ente kan gitu kan ya. Bingung. Saya juga kalau jadi teman seperti antum, ya bogoh tuh gitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya bahasa seperti itu teh bisa jadi memang menuntut kita untuk menguatkan cinta kan gitu ya. Sehingga nanti juga kalau menikah juga kayak begitu kita ya enggak takut kamunya enggak mau, padahal yang diantar teh. Ya enggak, kamunya takut capek. Hayu atuh. Tah antumnya rumusna cek Bu Aisyah dahlan lamun can nepi ka 3 sampai 4 kali nanya ulah eureun. Gitu tuh. Jadi ulah sakali nanya, jumbrang di dapur di sada. Bu, Bunda, mau dibantu? Enggak. Oh, enggak ngeleos tah salah eta teh. Itu sekali enggak bisa tuh. Yakin? 2 tah? Enggak. Aku punya waktu kok. Ya, luang kok mau bantu kok. Enggak. Mulai terada turun. Beneran ini mah sok enggak usah malu-malu. Iya atuh. Tah gitu. Jadi rumusnya gitunya ulah eureun lamun can 4 kali gitu ya gitu. Iya, begitulah ya perempuannya. Ya, haluslah perasaannya, tapi bukan makhluk halus juga gitu ya. Ya kayak begitu, ya, laki-laki enggak, kalau mau ya ngomong mau, kalau enggak ya enggak gitu maksudnya. Nah, makanya kalau perempuan sudah ngomong kayak begitu, itu bisa beberapa ya pilihan sebetulnya. Apakah memang dia ingin mengokohkan cinta calonnya, cing bener dikitukeun ngarilik nu lain teu gitu ya. Ternyata enggak, keukeuh wae. Wah, iya mah bisi gitu tuh. Tapi menurut saya tidak usah dipedulikan ya dengan
apakah dia betul mengokohkan cinta kita atau memang dia membahasakan seperti itu dengan bahasa mulus, bahasa lemes, lembut yang memang tidak mau melanjutkan. Saya kira itu mah kita kan nggak tahu hesenya. Da kudu ngabelek isi hulu nama kan bingung orang tanya. Maka menurut saya adalah terus fokus kepada kemampuan kita, fokus pada diri kita. Cing, ini prioritas atau enggak? Ya, prioritasnya saya mah tetap pingin dia. Da selama 5 kali ta'aruf, sigana mah ieu nu rada cocok, misalkan begitu ya. Nya pertahankeun sampai dikukuhkan waktunya kapan. Gitu gitu. Namun kekeh wae tah, berarti kan sudah enggak gitu. Tapi kalau misalkan karena ada tipe yang kayak begitu, udah enggak mau ya sudah. Dia maunya telat, maunya diengke-engke, maunya ya udah. Ya, karena apalagi mendesak syahwat saya misalkan harus terjaga, dan itu boleh. Kata Nabi, 3 golongan yang berhak untuk ditolong oleh Allah. 3 golongan yang berhak ditolong oleh Allah. 1, hamba saya yang ingin memerdekakan dirinya. 2, pejuang fisabilillah yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga adalah seorang pemuda yang ingin menikah karena menjaga syahwatnya. Jadi boleh kalau kita menikah karena ingin menjaga syahwat itu boleh. Dan memang itulah syariatnya. Gitu ya. Jadi nggak dipertentangkan, ongko hayang ibadah, tapi hayang neangan gelis. Emang ibadah kudu nu goreng gitu? Ongko hayang ibadah, tapi geningan hayang nu kasep. Emang ibadah nggak boleh dengan yang ganteng? Ya, jadi ulah dipertentangkan gitu kan. Yang penting mah abdi mah ibadah weh gitu. Iya, sareng aki-aki. Kan alim oge kan gitu. Maksud saya adalah teman-teman sekalian tetap dipertimbangkan. Jadi boleh kita menikah karena ingin menjaga syahwat. Dan syahwat itu supaya tertunaikan, ya sesuaikan dengan keinginan gitu. Jadi kalau prioritasnya yang menjaga syahwatnya, cari yang lain. Ulah baperan lah. Tapi kan karunya lah mau ditinggalkan, bisik terngiang-ngiang. Lah urusan batur, itu macam saya mah gitu ya. Ya, begitu ya, sepakat ya? Oke, turun nuhun. Saya juga dulu kali menikah begitu Kang Diki. Ya, saya bilang, yuk saya mau menikah bulan Syawal, bulan Syawal itu saya sebelum Ramadan tuh. Kalau terima, alhamdulillah, kalau tidak, saya yang lain. Ya udah gitu gitu. Dan alhamdulillah diterima, setengah mengancam gitu ya. Gitu ya. Ya kalau mau hayu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bari di hati mah hayu gitu ya. Tapi kan sebagai laki-laki ya my pride gitu kan ya. Agak. Oke. Baik, ada yang lagi bertanya? Iza kasurat. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abah. Ya, siap. Bagaimana tipsnya untuk seorang suami gitu ya, untuk bisa secara konsisten membangun dan menanamkan nilai-nilai Islami untuk dirinya sendiri, anaknya dan istrinya, ketika amanah di luar pun sebagai makhluk pekerja kurang lebih ya, amanahnya tuh sangat padat misalnya. Dan itu juga berkaitan dengan keumatan juga gitu ya, maksudnya kayak misalnya di bidang edukasi kan ya, contohnya seperti itu. Jadi gimana sih tipsnya biar tetap konsisten? Karena mungkin bagi saya sendiri itu salah satu tantangan yang besar gitu ya. Jadi kayak seolah tanda kutip amanah di luar tuh akhirnya ya jadi kendala gitu ya. Ya mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Ya subhanallah ya. Nah saya insya Allah ya. Nah teman-teman sekalian, gimana caranya? 1, pertahankan ruhnya, niatin. Karena berapa banyak para suami lalai bukan gara-gara sibuk, tapi gara-gara gak ada niat. Hei, teman-teman sekalian, banyak suami-suami yang jarang ngobrol dengan istrinya. 1, karena memang kebutuhan verbal suami saeutik. Sedikit teman-teman. Ya, 7.000 kata sehari semalam lah ya. Pernah dihitung? Ente, memang gawe itu bukan ngitung gitu ya. Ya. Saya juga katanya. Perempuan lebih banyak. Sehingga mohon maaf para umahat, Anda jangan berharap suami Anda lebih banyak kosakatanya dari Anda. Sehingga itu menyebabkan kadangkala bagi kami itu susah ngobrol. Ya, dan penyebab yang kedua kenapa para suami jarang ngobrol dengan istri? Teniat tuh. Udah ngobrol mata kudu ceramah tuh. Ceramah hese 15 menit, kecuali ceramah taraweh.
Betul? Tadi lamun di Masjid Batu udah dialatip, ceramah tarawih setengah jam. Ya. Khutbah Jumat 20 menit. Ngobrol jeung istri 2 jam, sajam. Henteu. Kadang-kadang setengah jam 40 menit. Ya. Cuman masalahnya kadang-kadang enggak niat. Nah, ini masalahnya. Enggak niat. Saya masalah niat dulu ya. Ya, ini kenapa? Karena ada 2 pendekatan, nanti masalah ruhnya, masalah niatnya, 2 masalah teknisnya. Masalah niat tuh. Kadang mereka gak betul lama. Ya, Rasulullah SAW. Nah, kalau ditanya dari mana bah memulainya untuk mengkonsistenkan membina anak, membina istri, mulai dari mengikat emosi. Mulai dari mengisi tangki cinta mereka. Kartos ya? Ya, ini wahai para ayah terhadap anaknya, wahai para ibu terhadap anaknya, wahai para suami terhadap istrinya, wahai para istri dengan suaminya. Sambungkan dulu ikatan emosi, attachment, bonding. Dibangun dulu. At-ta'lif qabla ta'rif wa qabla taklif, itu kaidahnya. Mengikat hati sebelum membebani, mengikat hati sebelum menasehati. Karena membina itu tadi terkait dengan nasihat, Kang. Membina istri, membina suami, itu bukan terkait dengan ceramah. Tapi harus ada yang menguatkannya. Apa yang menguatkannya? Ikatan emosi. Kartos deh. Punten, sok aya pertanyaan kieu. Ada enggak? Ada enggak naonnya? Teman-teman. Ada enggak suaminya ayahnya soleh tapi bapak anaknya embung siga bapana? Aya teu? Ada, banyak. Kenapa? Kadangkala masalahnya bukan tidak tahu kesolehan bapaknya itu baik. Tapi punten kurang dekat. Ikatan emosinya kurang dekat. Dan saya ngadepin kayak begitu banyak. Jadi kalau ditanya, nanti panjang nih ngebahas itu dulu ya Allah ya. Soalnya nanti kemarin saya juga diundang di di Kutab Ummahat Cimahi tentang masalah membangun bonding secara Islami dengan anak. Rasulullah itu hebat, luar biasa. Kan kalau disimpelkan, gimana bah cara membina anak, gimana cara membina istri? Pertama dan yang paling utama adalah selain teladan, yang paling utama adalah at-ta'lif, bonding, attachment. Lewat apa? Banyak hal, salah satunya ngobrol. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu punten 9 istrinya, dan saya terangkan di buku ini. Ya, Rasulullah itu 9 istrinya, tapi setiap syuruk pada subuh sampai suruk Nabi di masjid. Setiap suruk keluar suruk kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah keliling ke semua istrinya. 9 istrinya diajak ngobrol. Kabayang hiji-hiji. Ente ngumpul, ente. Di hiji satu-satu istrinya didatangi. Rasulullah pemimpin politik tertinggi. Rasulullah jenderalnya di kalangan militer. Komandan tertinggi di kalangan militer. Rasulullah coachnya para pebisnis. Rasulullah alimnya para ulama. 9 istri setiap hari masih sempat ngobrol. Luar biasa nih. Si Hasan, pamajikan hiji itu jadi RT acan. Jadi hansip oge can pernah, bisnis teboga, ulama lain. Istri hiji terus nggak sempet ngobrol, sibuk. Sama nih Hasan. Ini mah ke saya. Nyala mulai anu kasinir sarua lah gitulah. Siapa kita? Alasannya punten. Tadi alasannya banyak. Saya akan cari harta untuk kamu, untuk keluarga. Iya harta nu termahal teh dijaga gitu. Saya akan cari nafkah buat kalian. Ke anak-anaknya ngomong kayak begitu. Lah kita bilang, anak-anaknya bilang, ini harta papa yang paling berharga itu kami. Ya, kenapa nggak dirawat? Kenapa nggak dijaga? Kalau dalam bahasa saya, lamun suami sudah jarang ngajak ngobrol ke istri, jarang ngajak ngobrol ke anak, itu teh lil ibarat nenden mobil mahal di mana wae teu digarasian, kapanasan, kahujanan, kaanginan, teu dikunci. Siga nu nitah maling nyokot gitu tah. Mata ulah heran tiba-tiba aya nu nikung weh. Ya aya nu nyokot mobilna. Ya perumpamaan datang ka mantanna kan gitu kan. Akhirnya ada yang lebih perhatian, ada yang lebih care, ada yang lebih peduli. Aduh, kalau ulah panjang ting. Ini tahan. Jadi
Jadi kalau saya yang pertama itu adalah ngobrol lah. Niat dulu niat. Nah yang kedua teknis. Saya yakin 24 jam itu insya Allah sempat. Ada satu ceritanya Pak Cahyadi Takaryawan, super husband, super coach, ya, kemudian dia super leader. Kenapa? Istrinya 4, 1 juz baca Quran setiap hari, 9 yayasan yang diurus, 13 halakoh yang dibina, dan 5 liko yang dijaga, yang ditarbiyah sama dia. Kebayang? Eta saha eta? Orang Indonesia, nu jelas malahin saya. Eta mah istrina 4, mampu. Insya Allah. Jadi ya komolah orang hiji kenanya orang lebih mampu gitu. Jadi teman-teman sekalian, ya teknis. Sok ayeuna obrolkeun. Kapan ngobrol? Begitu Kang. Dan nggak mesti banyak. Ya, cuman fokus ngobrol teh berdua, bukan bertiga dengan seseuheun, berempat dengan wasuheun, berlima dengan laptop, bergenep dengan HP, bertujuh dengan Netflix. Maksudnya tontonan, sorry ya. Sudah fokus. Sepakati dengan istri, gitu Kang. Iraha mau ngobrol. Tah dalam obrolan itu kita jadwalkan membina. Jadi punten membina teh ulah kabayang harus tiap hari ya, sehari berarti kudu 2 jam, eta mah kos kuliah wae atuh. Enggak. Ngebina istri itu punten, ngebina istri, ngebina anak seminggu sekali, sehari sekali misalkan ada ngobrol gitu. Ya, teknisnya gimana untuk ibu nanti ke anak, untuk suami nanti ke anak, untuk para ayah nanti ke anak. Saksikan episode berikutnya. Ya, tapi yang kedua tadi ya, masalah teknis diobrolkan. Ya, insya Allah bisa Kang, insya Allah. Oke, cukup bah, tahan lebahnya. Aduh ya saya, terima kasih. Minum heula. Pertanyaan terakhir untuk Akhwat. Kita kasih kesempatan untuk Akhwat. Ada yang bertanya? Akhwat? Itu ada sebelah sini Kang. Mana? Palidia Kangna. Ada Akhwat? Teras Palidia Kang, Palidia teras itu kehalangan. Terus ngaco. Oh itu tuh. Mang Idai. Boleh dibantu Mang Idai? Silakan Akhwat untuk pertanyaan terakhir. Itulah minta ini setengah salapan. Cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Zahra. Saya izin bertanya, bagaimana menghadapi fase sebelum menikah, yaitu mulai merasa ada keraguan, takut akan terjadi hal buruk dalam kehidupan berumah tangga, seperti finansial dan pemahaman agama yang berbeda. Bagaimana solusinya Ustadz? Terima kasih, jazakallah khair. Solusi dari rasa ketakutan itu dihadapi. Ya, kartosnya supaya henteu sieun wae. Sieun naik sepeda, sieun naik sepeda gerasok. Ya, jadi solusinya gimana teh? Solusinya menikah aja. Ya, supaya rasa takut itu hilang, betul nggak? Iya. Ya, rasa takut hilang berganti dengan kenyataan. Ya, subhanallah teteh ya. Alhamdulillah teh Zara ya. Wajar. Takut itu wajar, manusiawi banget. Dan itu teh memang ketakutan-ketakutan ya yang orang yang sebelum menikah. Termasuk saya pernah ditanya, "Bah, gimana ya nanti kalau menikah saya bosan?" Bosan kumaha? Ya bosan dengan istri saya. Tapi eta betul alus pertanyaan eta, da ku saya mah teu kapikir baheula rek nikah gitu nya. Serius. Itu mahasiswa ITB S2 nanya, "Enggak nih belum nih, sekarang udah nikah alhamdulillah, udah punya anak kemarin ya, baru lahiran." Ya, dulu mah nanya ke saya, "Bah, gimana ya kalau nanti suatu saat saya kalau udah nikah bosan?" "Bosan? Bosan siga kumaha?" "Ya nanti kalau bosan gimana? Saya kan menikah bosan." Ya. Saya jawab waktu itu ya, alhamdulillah. Nah, ketakutan-ketakutan seperti itu sesuatu hal yang wajar karena memang sesuatu yang belum kita alami. Pertanyaannya adalah, apakah dengan tidak menjalani pernikahan tidak ada ketakutan yang lain? Apakah dengan tidak menikah kemudian finansial kita aman? Apakah dengan dengan tidak menikah kemudian yang tidak kita khawatirkan itu hilang? Enggak. Ya,
Da pemuda oge nepi ka ayeuna nu mapan anggar sieun leungit duit mah nya aya. Betul tidak teman-teman sekalian? Apalagi di dunia yang serba disrupsi hari ini. Siapa yang bisa menjamin? Gak ada. Ya. Kekhawatiran itu wajar, saya mengatakan itu wajar, tetapi ingat, jangan pernah menggantungkan masalah itu pada kemampuan kita. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Jangan pernah menggantungkan hilangnya kekhawatiran itu dengan kemampuan kita. Ini masalahnya. Oh, suami saya tidak akan selingkuh. Kenapa? Saya mau ngagelis unggal poe. Hah? Suami saya nggak akan selingkuh karena saya mau ngagelis unggal poe. Tak eta masalahnya. Anda menggantungkan cinta suami Anda dengan kemampuan diri Anda. Itu masalahnya. Berapa banyak para suami yang merasa bisa menguasai hati istrinya? Berapa banyak para suami para ayah yang merasa bisa menguasai hati anaknya gara-gara merenapkah tiap hari? Padahal demi Allah, apakah langsung ketika istrinya diberikan nafkah kemudian hati istrinya terikat dengan suaminya? Enggak dijamin, betul enggak? Oh tiba-tiba kalau istri saya kasih nafkah, tiba-tiba cinta ke saya. Sakapeung mah nafkah lancar, cai mah anggar we telat cai kopi mah. Padahal cek urang teh ya Allah, ieu nafkah unggal poe, unggal bulan lancar, tapi seseuheun namru wae nya. Tapi budak tara dimandian nya. Berapa banyak teman-teman? Bisa jadi itu isyarat-isyarat cinta dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa bahwa kalau kita bisa menguasai hati suami. Saya pahami ketakutan itu wajar, apalagi puntennya. Suatu saat ada yang nikah, sudah nikah, coba bayangkan. Sudah nikah, punten, sudah nikah, kami ketemunya kami di kajian. Saya tahu suami saya ngaji, tapi alhamdulillah setelah menikah, ternyata 3 bulan setelah menikah, suami saya sudah mulai meninggalkan sholat. Cok, rek kumaha tah? Ya, bekisieun deui kan menikah. Dikikeun kan bekisieun. Siapa yang menjamin? Kagok lah orang sing-sieun sekalian ya. Iya. Siapa yang udah menikah ternyata ketahuan tidak perawan. Padahal dari sisi sudah jilbaber dan lain sebagainya, tutup auratnya bagus, ternyata tidak perawan. Ngomong ke saya mau malu, ngomong ke orang tua saya malu tidak ngomong saya tegenah hati, ima ngomong ke abah, kumaha solusinya? Maksud saya, punten wajar ketakutan itu, tapi yang tidak wajar itu adalah ketika kita tidak bertawakal kepada Allah. Siapa yang menjamin hidup kita aman? Makanya ta'aruf mah ulah nyok-sok jero teuing, lamun ta'aruf teh sagala ditanyakeun. Ya, teu kudu. Ta'aruf anu pokok-pokok weh. Dan nepi ka ieu sahebat-hebatna ta'aruf kita tidak akan pernah mengenal lebih dalam pasangan kita. Ngorokna can apal, bau bulu kelekna can apal. Ya. Iwatiman. Mohon maaf. Tidak akan pernah dalam. Itu masalah enggak? Masalah. Tapi saya justru mendapatkan ada orang-orang yang dulunya punya masalah besar. Diprediksikan kalau berumah tangga, pirudeteun, piancureun, pirungsingeun. Dengan izin Allah bertahan. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Gitu teteh. Jadi kalau teteh itu khawatir, teman-teman khawatir gimana nanti finansial, gimana nanti ngurus kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan. Itulah kenapa rumah tangga disebut setengah agama. Karena di sanalah mujahadahnya. Ya begitu ya. Ya sing-sinan deh ulah. Tesnya cekap ya, ayat lebih menakutkan. Ada yang lebih menakutkan. Sampai saya nanya ke psikolog, gimana cara ngebedainnya bahwa laki-laki ini tidak gay atau perempuan ini tidak lesbi? Sok. Ya, siapa yang menjamin? Ini ada yang cari ini ada gadis, ada gadis tapi janda tapi gadis gitu ya. Betul kan? Janda tapi gadis. Jadi janda belum disentuh sama suaminya. Tapi syaratnya tidak mau dengan ahli agama cenah. Orang ada kasinggungnya ya. Walaupun orangnya teh niat gitu ya maksudnya. Puntennya jadi kabeja walaupun maksudnya diberitahukan ke saya teh, maksudnya tolong carikan gitu, maksudnya yang dibikin ke saya. Itu ya tolong carikan gitu ya. Oke, cek saya teh ya. Tapi syaratnya cenah enggak mau ke ahli agama. Maksudnya kunaon? Nya ka ustad, ka dosen. Kenapa? Dia trauma.
Ya, setelah 3 bulan tidak pernah disentuh oleh suaminya, tapi suaminya punya istri lain, punya suami lain. Suaminya punya suami lain, deg-degan tuh. Kan saya kaget kan, jadi subhanallah, wilujeng khawatir lah. Kagok lah nyingsinan. Tapi teteh, maksud saya bukan takut-takutin ya teman-teman, tetapi maksud saya adalah yuk kita berupaya sampai nanya saya ke psikolog, tapi punten ulah nyoksok jero teuing da kita mempunyai keterbatasan. Nanti kalaupun kita selamat dengan contoh, aku tidak mau yang pasti ini tidak gay dengan analisa psikolog kayak begini. Oh ini pasti nafkahnya jalan karena dia punya harta warisan. Ya, misalkannya ieu mah moal beak 7 turunan ya, salaki urang mangkena. Ya padahal salaki urang turunan nu ka-8 intinya. Misalkan dia mah misalkan kita mau nikah, kekhawatiran kita A sampai B sampai C sampai D itu sudah kita pastikan tidak akan terjadi. Anda mau menikah, kemudian kita memastikan calon kita yang kita khawatirkan 4 hal itu tidak akan terjadi karena sudah dianalisa secara mendalam. Pertanyaannya, masih kena aya huruf ujian yang tersisa teh? Aya tuh, aya E, aya F, aya G, aya H, aya I. Anu bisa jadi orang teh leuwih ribet menghadapi ujian yang E sampai Z tibatan menghindari A sampai D. Saya hanya mau motivasi, hidupkanlah kekhawatiran, hidupkanlah ketakutan, biar kita makin kenceng minta ke Allah, biar kita makin kuat tawakal ke Allah. Karena bisa jadi kita jarang datang ke Allah karena kita merasa mampu, itu aja. Teman-teman sekalian, walau alam bisawab. Mohon maaf tehnya, ya ini bukan takut-takutin tapi menguatkan ketawakalan. Semangat ya teman-teman, semangat ya. Oke, terima kasih. Ya mohon maaf udah 8:30. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga pasangan kita. Ya subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.